Raden Ayu Adipati Kartini Bojoningrat atau sering disebut dengan gelarnya sebelum menikah yaitu Raden Ajeng Kartini. Ialah seorang tokoh pahlawan Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama kaum wanita Jawa. Halo guys, selamat datang di podcast 2. Saya Tes Durasi Subes dan rekan saya Rapi Saputra. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Ibu kita Kartini dengan bersama narasumber Dias Arnelita dan Najwa. Kalian pasti sudah tahu kapan lahirnya Ibu kita Kartini. Pasti tahu dong, kan selalu diperingati pada tanggal 21 April. Yang kalau belum tahu kapan tanggal berapa beliau wafat. Wafatnya Ibu Kartini yaitu pada tanggal 17 September tahun 1904 di umur 25 tahun, masih sangat muda ya. Dan beliau wafat 4 hari setelah putranya lahir yang bernama Sren Salid Jajaneka. Menurut kalian berdua, bagaimana sih sosok beliau di masa hidupnya? Beliau itu dikenal dengan tokoh pahlawan nasional dan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pikiran yang visioner. Dan yang lebih menariknya lagi, Kartini hanya mengenyam pendidikan formal saja sampai sekolah dasar. Kalau yang sudah sekolah besar, bagaimana beliau bisa menjadi sosok yang menginspirasi para wanita Indonesia? Karena beliau berasal dari keluarga ningrat, beliau bisa mendapatkan pendidikan dasar di ELS hingga usianya 12 tahun. Di sekolah inilah karakter dari beliau mulai terbentuk. Beliau menjadi seseorang dengan pikiran yang terbuka karena beliau bergaul dengan beragam siswa baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Beliau bersekolah hingga usia 12 tahun. Lalu bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Setelah menempuh pendidikan, beliau dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Jadi selama menempuh pendidikan dasar di ELS, apa yang beliau lakukan? Di saat menempuh pendidikan, beliau belajar bahasa karena beliau menguasai bahasa Belanda. Beliau mengirim surat kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Siapa teman-teman beliau yang berada di Belanda? Beberapa teman beliau yang berasal dari Belanda yaitu Rosa Agudonan dan Estelle Yendiler. Apa isi surat yang ditulis beliau untuk dikirim kepada teman-temannya? Surat-suratnya kebanyakan berisi keluh kesah tentang kehidupan pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat tertentu. Apa pendapat beliau tentang perempuan? Menurut beliau, perempuan harus mendapatkan kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Lalu bagaimana kehidupan beliau selanjutnya? Beliau ingin melanjutkan pendidikannya di Jakarta atau Belanda, namun sayangnya orang tua beliau tidak memperbolehkannya. Tetapi orang tua beliau tidak melarang beliau untuk menjadi guru. Lalu beliau pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia berapakah beliau menikah? Beliau menikah pada usia 24 tahun dengan KRM Adipati Aryo Sindi Jojonegoro. Beliau menyampaikan kepada suaminya bahwa beliau ingin menjadi seorang guru dan mendirikan sekolah. Lalu bagaimana dengan reaksi suaminya? Syukurnya keinginan beliau disambut baik oleh suaminya dan beliau mendukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks Kabupaten Rembang. Setelah menikah, beliau dikaruniai anak seorang putra yang diberi nama Sri Salid Jajaneka. Namun sayangnya
Faktanya setelah melahirkan, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia 4 hari setelah melahirkan putranya, tunggal atau tunggalnya. Jadi begitu ya perjalanan hidup beliau. Jadi yang bisa kita teladani dari Ibu kita Kartini, yaitu sebagai perempuan harus memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah, serta berwawasan cerdas supaya kaum perempuan tidak dipandang rendah oleh kaum laki-laki. Dengan adanya perbedaan gender, bukan berarti sebagai kaum perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan impiannya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini saja podcastnya. Kita mengenal perjalanan hidup Ibu kita Kartini. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya.